Halo sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya. Ini kita bahas mengenai ramalan Jayabaya, apalagi sosok Ratu Adil ya. Kalau saya maknai lebih mendalam, saya congkel lagi, saya dalami lagi. Saya menemukan satu titik penemuan, satu titik kesimpulan yang akan mengubah pendapat Anda semua mengenai sosok Ratu Adil. Bahwasanya Ratu Adil itu merupakan sosok Betara Wisnu atau sosok Betara Krishna. Jadi Ratu Adil itu adalah sosok Dewa Wisnu atau Dewa Krishna. Karena sebenarnya Dewa Wisnu itu sendiri yang akan turun ke bumi menjadi Krishna. Dan ketika Krishna itu kembali lagi ke dalam alamnya, maka dia akan menjadi Sang Wisnu. Dan yang ditinggal oleh Sang Wisnu di dalam kerajaan itu, di dalam alamnya itu, hanyalah kekuatannya yang melingkupi alam semesta. Karena alam semesta ini dinaungi oleh kekuatan Sang Wisnu, dikendalikan oleh kekuatan Sang Wisnu. Dan Sang Wisnunya itu sendiri akan turun menjadi Krishna. Ini sangat-sangat jelas di dalam ramalan Jayabaya, di mana sosok Ratu Adil ini sebenarnya adalah Krishna itu sendiri atau Wisnu itu sendiri. Di mana Wisnu maupun Krishna itu sebenarnya sama. Wisnu ya Krishna, Krishna ya Wisnu. Hanya saja namanya yang berbeda. Ketika dia turun ke bumi, dia mengganti namanya sendiri menjadi Krishna sesuai arahan yang diarahkan alam semesta. Dan ketika dia kembali lagi ke alamnya, dia akan kembali lagi menjadi Wisnu. Dia kembali lagi menjadi Betara Guru. Tetapi ketika dia turun kembali, maka namanya akan berubah. Itu sesuai arahan yang diarahkan alam semesta. Karena ketika Krishna itu kembali lagi ke alamnya, dia menyatu lagi dengan kekuatannya seutuhnya yang melingkupi alam semesta. Dan ketika dia turun, dia pecah dari kekuatan itu, dia keluar dari kekuatan itu. Kalau dibilang kekuatan itu Krishna, ya bisa jadi karena dia yang menyatu dengan Krishna. Kalau dibilang kekuatan itu Betara Guru, ya bisa jadi karena Krishna itu Betara Guru gitu ya. Tetapi kekuatan itu sebenarnya adalah satu kekuatan yang besar, di mana wadah bagi alam semesta. Karena kekuatan itu yang melingkupi alam semesta. Dan Krishna itu sendiri sebenarnya adalah Betara Guru. Dan ketika Ratu Adil selesai menjalankan tugas di alam nyata, lalu Ratu Adil kembali ke alam gaib. Di alam gaib itu Ratu Adil juga masih banyak belajar. Ratu Adil belajar untuk mengenal mereka semua, mengenal makhluk-makhluk gaib. Walaupun tanpa belajar, Ratu Adil akan tahu semuanya. Karena satu titik di mana alam semesta sudah selesai membangun kerajaan, satu titik di mana alam semesta ini sudah selesai membangun alam kerajaan yang luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan. Lalu Krishna itu sendiri dia akan hilang. Krishna itu akan hilang. Dan Krishna itu tidak akan bertemu guru sejatinya. Krishna itu tidak punya guru sejati. Krishna tidak punya guru sejati. Krishna tidak punya sedulur 45 pancer. Karena ketika Krishna kembali, Krishna sudah berada di alam itu. Krishna sudah kembali di dalam kerajaan itu, dan kekuatan alam semesta ini sudah menyatu menjadi Krishna. Sehingga Krishna tidak akan bertemu dengan sedulur 45 pancer atau guru sejati, itu enggak. Ketika dia kembali, dia sudah menjadi Sang Wisnu. Karena kekuatan alam semesta sudah menyatu kepada dia. Jadi dia nggak akan bertemu-temu itu lagi. Dan ketika alam semesta menyatu dengan dia, semua sifat yang ada di dalam diri Krishna
mereka semua tiba-tiba akan berwujud seketika menjadi manusia-manusia yang ada di sekitar Krishna. Jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dan wujud mereka seperti manusia karena mereka berwujud seperti wujud Krishna sebagai manusia. Dimana Krishna itu sebenarnya ya Betara Guru itu sendiri. Betara Guru ya Krishna itu sendiri. Dan Krishna itu sendiri adalah momongan dari kaki Sabdopalono Yoginggong. Kalau kita sebagian ada yang menyebut Semar gitu ya. Krishna itu sendiri nanti akan dimomong oleh Sabdopalon dulu di alam gaib. Dan seharusnya Sabdopalon selalu menyertai Krishna. Karena ketika Sabdopalon terus menyertai Krishna, selalu ada buat Krishna, Krishna akan merasakan kasih sayang dari Sabdopalon, kasih sayang dia. Dan ketika di zaman baru, ketika Krishna kembali lagi di dalam kerajaannya, maka Sabdopalon dan orang-orang pilihan Krishna akan Krishna bawa. Karena ketika Krishna kembali lagi ke alam itu, Krishna sudah mengetahui semuanya, sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya. Dia sudah menjadi guru di atas guru, bapak di atas bapak gitu. Karena apa? Dia nanti akan membawa orang-orang yang dia ingini. Karena semuanya akan dibuat seturut keinginan Krishna. Karena Krishna itu sendiri adalah Betara Guru. Betara Guru itu sendiri adalah Krishna. Itu kenapa Krishna tidak punya sedulur 45 pancer, nggak punya guru sejati. Dan ketika Sabdopalon dan orang-orang yang dibawa Krishna itu ada di dalam kerajaan Krishna, saat itu pula yang bersama Krishna akan Krishna izinkan menjadi serupa dengan dia. Dan saat Krishna sudah selesai dengan semua itu, maka dia akan memulai semuanya. Dia akan memulai semuanya. Dan ketika semuanya dimulai, maka Sabdopalon akan kembali lagi ke alam gaib. Karena ketika Sabdopalon diambil, maka di alam gaib akan ada samaran Sabdopalon. Sabdopalon jadi-jadian, yang sifatnya, ucapannya, semuanya sesuai dengan Sabdopalon yang asli. Dia gunakan untuk memanipulasi pandangan. Dan ketika Sabdopalon sudah kembali lagi bersama Krishna, maka Krishna akan memberikan apa yang menjadi jatah bagi dia atas bentuk terima kasih. Atas bentuk terima kasih dari Krishna atau Betara Guru kepada dia. Karena dia selalu menyertainya. Karena dia selalu menyertai Krishna, menyertai Betara Guru. Sebagai bentuk terima kasihnya, dia memberikan imbalan. Dan karena kerinduan dari Betara Guru dan Krishna itu sendiri, maka dia akan berkenan untuk menyertai dari Sabdopalon, menyertai Sabdopalon. Dan ketika semuanya dimulai, maka di kerajaan itu Krishna akan memberitahu semua yang ada di kerajaan itu, akan memberitahu Sabdopalon yang sebenarnya. Dan apapun yang ditanyakan Sabdopalon saat itu akan dia jawab. Tetapi dia, Sabdopalon, harus menjadi seperti Krishna atau menjadi seperti Betara Guru terlebih dahulu. Karena dengan begitu sifat dari Sabdopalon itu sendiri akan berubah. Akan berubah karena apa? Dampak kekuatan yang dimasukkan ke dalamnya. Dan saat itu pula Sabdopalon dia akan mampu memegang kepercayaan. Dia mampu, walaupun dia berkata dengan baik, selalu ingin berbuat jujur, tetapi dia mampu menyimpan rahasia. Di saat itulah Sabdopalon akan menemukan jawaban yang sebenarnya. Dan kalau Sabdopalon bilang Krishna itu seperti Betara Guru yang ada di dalam kerajaan, tapi dia seperti Krishna, ya memang keduanya itu sama. Betara Guru itu Krishna, Krishna ya Betara Guru, sama. Tetapi ketika Betara Guru keluar dari alamnya,
Dia masuk ke alam dunia. Dia mengganti namanya sendiri menjadi Krishna, seturut dengan arahan alam semesta. Dan semuanya akan terjadi secara alami. Alam semesta, wujud dari kekuatan alam semesta itu yang akan menjaga kerajaan itu, yang akan melingkupi semuanya. Sedangkan Bathara Guru atau Krishna itu menyertai pamong bumi atau Sabdo Palono Genggong. Itulah dimana Ratu Adil itu sebenarnya itu satu orang, satu sosok. Bathara Guru ya Krishna, Krishna ya Bathara Guru, itu tuh sama. Dan itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.